Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Satu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ibu mertuaku adalah seorang petobat baru. Sebagai petobat baru, beliau sangat giat belajar mengenai berbagai hal berkaitan dengan agama barunya, terutama segala ajaran yang tercantum dalam Alkitab. Ibarat seorang bayi, beliau tidak lagi hanya minum susu, melainkan sudah belajar makan makanan keras untuk orang dewasa. Saat ini beliau sedang mengikuti katekisasi sebagai persiapan untuk mengikuti sakramen baptisan kudus di sebuah gereja di kota Bandung. Sudahlah tentu, meskipun banyak hal sudah diajarkan kepada beliau, tetapi banyak hal juga yang masih belum dipahami. Itulah sebabnya beliau terkadang bertanya kepada putrinya yang merupakan istri saya. Suatu hari beliau mengajukan pertanyaan berikut. Adam dan Hawa itu kan manusia-manusia pertama. Kok bisa Yesus sudah ada sebelum Adam dan Hawa? Pertanyaan ini menarik. Namun jauh sebelumnya pertanyaan senada juga pernah diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tercatat dalam Injil Yohanes. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Yohanes pasal 8 ayat 57. Ya, kok bisa Tuhan Yesus Kristus yang lahir jauh sesudah Adam dan Hawa, bahkan jauh sesudah Abraham yang merupakan nenek moyang bangsa Israel, kemudian mengaku bahwa ia sudah pernah melihat Abraham? Kok bisa? Sahabat-sahabat Kristus, jawaban atas pertanyaan ibu mertua saya dan sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi, sebagaimana dimaksud oleh Yohanes dalam Injilnya, sesungguhnya terletak pada jati diri Tuhan Yesus Kristus yang unik dan satu-satunya, yaitu Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia itu ilahi sekaligus insani. Keilahiannya merupakan hal yang teramat penting dalam kekristenan karena menegaskan jati dirinya yang adalah Allah. Namun keinsaniannya juga sama pentingnya karena menegaskan jati dirinya yang adalah manusia. Dalam sejarah gereja ada banyak serangan terhadap keilahian dan keinsanian Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, tetapi bukan manusia. Ada yang mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah manusia, tetapi bukan Allah. Ada juga yang mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah percampuran dari manusia dan Allah, atau manusia setengah Allah. Tentu saja ajaran-ajaran semacam itu bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi, gereja tegas menyatakan keilahian Tuhan Yesus Kristus dengan rumusan iman sebagai berikut. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang diperanakkan dari Allah Bapa, bukan dijadikan dan sehakikat dengan Allah Bapa. Jadi, Tuhan Yesus Kristus bukanlah seperti Allah, tetapi ia adalah Allah. Selanjutnya pada Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, gereja tegas menyatakan keilahian dan keinsanian Tuhan Yesus Kristus dengan rumusan iman sebagai berikut. Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ia sehakikat dengan Bapa sebagai Allah dan juga sehakikat dengan kita sebagai manusia. Ia sama seperti kita di dalam segala hal kecuali dosa.
Ia diperanakkan oleh Bapa sebelum segala zaman sebagai Allah. Tetapi demi keselamatan kita, ia lahir dari anak darah Maria, yaitu Bunda Allah sebagai manusia. Kristus ini yang adalah anak Tuhan dan satu-satunya yang diperanakkan, diperkenalkan kepada kita dalam dua kodrat tanpa percampuran, tanpa pembauran, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Keutuhan dua kodrat tidak hilang dengan adanya kesatuan. Sebaliknya, sifat-sifat yang jelas dari kedua kodrat tersebut tetap terpelihara. Kedua kodrat tidak terbagi dalam dua pribadi, tetapi bersatu dalam satu pribadi, satu anak, satu-satunya yang diperanakkan, yaitu Allah, Firman, dan Tuhan Yesus Kristus. Tepat seperti yang selalu disebutkan oleh para nabi mengenai Dia dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Rumusan pengakuan iman sebagaimana tersebut di atas bisa diringkas dengan satu kalimat tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu pribadi, dua kodrat. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, satu pribadi, tetapi ia sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh insani, dua kodrat. Sebagai Allah, Tuhan Yesus Kristus jelas menunjukkan kodrat keilahiannya. Itulah sebabnya ia bukan saja sudah ada sebelum segala sesuatu ada atau diciptakan, tetapi ia juga memiliki keberadaan yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ia bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, melainkan hidup kekal untuk selama-lamanya. Ia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Markus pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dan ia juga tahu segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 47 dan 48, Yohanes pasal 16 ayat 30. Sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus juga jelas menunjukkan kodrat keinsaniannya. Itulah sebabnya ia bisa merasa haus, Yohanes pasal 19 ayat 28. Bisa merasa lapar, Matius pasal 4 ayat 2. Bisa merasa letih, Yohanes pasal 4 ayat 6. Bisa merasa takut, Lukas pasal 22 ayat 44. Dan ia juga bisa mati, Yohanes pasal 19 ayat 33. Oleh karena itu, sebagai Allah, Tuhan Yesus Kristus tidak bisa mati. Tetapi sebagai manusia, ia bisa mati. Itulah sebabnya kepada orang-orang Yahudi di perantauan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, Petrus menulis sebagai berikut. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Jadi, sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus memang tidak lagi bersama-sama dengan kita orang-orang percaya. Tetapi sebagai Allah, ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Sahabat-sahabat Kristus, apabila kita sudah memahami jati diri Tuhan Yesus Kristus yang unik dan satu-satunya, yaitu satu pribadi dua kodrat, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, benar-benar Allah dan benar-benar manusia, maka kita kemudian bisa memahami mengapa Tuhan Yesus Kristus kok bisa sudah ada sebelum Abraham yang merupakan nenek moyang bangsa Israel. Bahkan juga sudah ada sebelum Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang seluruh umat manusia. Jawabannya sederhana. Sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, sejatinya memang baru ada jauh sesudah Abraham, Adam, dan Hawa. Tetapi sebagai Allah, Tuhan Yesus Kristus jelas sudah ada sebelum semuanya ada. Karena ia adalah Allah yang kekal. Jadi,
Ia bukan saja sudah ada sebelum segala sesuatu ada atau diciptakan, tetapi ia juga memiliki keberadaan yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sebagai penutup, tentu saja saya berharap setelah mendengar penjelasan ini, maka sahabat-sahabat Kristus menjadi paham. Dan demikian juga dengan ibu mertua saya. Tidak lagi bertanya, kok bisa?